Selamat sore Bu Juliana, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Fatur Ramanda Giovanni. Saya sebagai siswa untuk BINUS Online, Business Management. Untuk menjawab forum, kita akan mengambil contoh perusahaan Apple sebagai contoh perusahaan yang terkenal dalam strategi penetapan harga yang unik. Pertanyaan pertama, strategi penetapan harga Apple. Yang pertama, kita bisa membuat penetapan harga berbasis nilai atau value based pricing. Apple menetapkan strategi penetapan harga yang didasarkan pada persepsi nilai pelanggan. Merek ini dikenal dengan produk-produk yang berkualitas tinggi, menawarkan fitur dan desain inovatif. Harga produk Apple seringkali lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang lain seperti Samsung ataupun Oppo dan lain-lain. Namun banyak pelanggan bersedia membayar lebih mahal karena mereka merasa mendapatkan nilai yang lebih dari produk tersebut. Sebagai contoh, iPhone tidak hanya dianggap sebagai telepon pintar, tapi juga sebagai simbol atau status dari keunggulan teknologi. Yang kedua, penetapan harga skimming atau price skimming. Saat meluncurkan produk, Apple membuat iPhone terbaru seperti iPhone terbaru atau iPad. Apple sering memulai dengan harga yang sangat tinggi. Setelah periode awal di mana produk tersebut mendapatkan perhatian maksimal dari konsumen, harga kemudian dapat diturunkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Strategi ini memungkinkan Apple untuk memaksimalkan keuntungan dari segmen pasar yang bersedia membayar lebih. Yang ketiga, penetapan harga berbasis biaya atau cost-based pricing. Meskipun Apple dikenal menggunakan penetapan harga yang berbasis nilai, mereka juga memperhitungkan biaya produksi dan strategi penetapan harga mereka. Meskipun harga jual dari Apple juga lumayan cukup tinggi, Apple tetap memiliki margin atau keuntungan yang signifikan karena efisiensi dalam produksi dan distribusi. Yang keempat, penetapan harga premium atau premium pricing. Apple secara konsisten memposisikan produknya sebagai barang premium. Ini dicerminkan dengan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor yang sudah dijelaskan di nomor 1 tadi, yang mendukung citra atau merek dagang tersebut sebagai penyedia barang berkualitas tinggi dan eksklusif. Produk seperti iPhone, MacBook, Apple Watch, atau AirPods dirancang untuk menonjolkan nilai estetika dan fungsional yang tinggi, sejalan dengan harga yang premium yang ditawarkan oleh Apple. Yang kelima, penetapan harga paket atau bundling pricing. Di nomor 5 ini, Apple juga menerapkan strategi bundling yang menawarkan produk atau layanan dalam paket. Misalnya, pelanggan membeli iPhone dapat memilih atau menambahkan dengan Apple Care yang bisa menjadi asuransi dari iPhone atau iPad. Akses layanan dari Apple Care ini juga bisa menjadi paket bundling atau seperti Apple Music atau iCloud yang ada di App Store. Tidak hanya meningkatkan nilai persepsi, tetapi juga mendorong penjualan tambahan dari paket-paket tersebut. Untuk pertanyaan nomor 2, dampak strategi penetapan harga Apple terhadap posisi atau kompetitif dan kinerja finansial. Yang pertama, posisi kompetitif, citra atau merek. Strategi penetapan harga premium dan berbasis nilai membantu Apple membangun citra merek yang kuat sebagai penyedia produk berkualitas tinggi dan inovatif. Yang kedua, kinerja finansial, margin atau keuntungan tinggi. Penetapan harga premium dan skimming hasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi, berkontribusi pada profitabilitas yang signifikan. Misalnya iPhone seringkali memiliki margin lebih dari 60%, meningkatkan pendapatan bersih dari perusahaan. Untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan pengalaman dan observasi saya, untuk penetapan harga, penetrasi seringkali dianggap paling efektif untuk bisnis baru. Alasannya adalah yang pertama, mendapatkan pangsa pasar. Dengan menetapkan harga awal yang rendah, bisnis baru dapat menarik pelanggan dan cepat mendapatkan pangsa pasar. Ini penting di pasar kompetitif di mana pelanggan cenderung agak ragu untuk beralih dari merek yang sudah mereka kenal. Yang kedua, membangun kesadaran merek.
Harga yang lebih rendah kadang-kadang membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik perhatian, memungkinkan bisnis baru untuk membangun basis pelanggan yang setia dan lebih cepat. Skala ekonomi. Sering pertumbuhan volume penjualan bisnis dapat mencapai skala ekonomi yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya per unit dan meningkatkan margin keuntungan di masa depan. Keempat adalah peluang cost selling. Setelah menarik pelanggan dengan harga penetrasi, bisnis dapat memperkenalkan produk atau layanan tambahan, meningkatkan penjualan keseluruhan. Untuk pertanyaan keempat adalah perkembangan teknologi dan pasar global telah secara signifikan mempengaruhi pendekatan perusahaan terhadap strategi penetapan harga dengan cara yang pertama, akses data dan analisis. Teknologi sekarang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisa data pelanggan secara real time dengan dengan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, preferensi pelanggan, dan perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tepat dan responsif, seperti strategi harga dinamis yang menyesuaikan berdasarkan permintaan pasar. Yang kedua, permintaan harga yang mudah. Pasar global dan platform e-commerce memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga dengan cepat. Hal ini memaksa perusahaan untuk lebih transparan lagi dengan harganya dalam penetapan harga dan mempertimbangkan harga pesaing setelah mendalam dan mendorong adopsi strategi harga berbasis kompetisi. Yang ketiga, penetapan harga berbasis nilai. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah memahami nilai yang dirasakan pelanggan. Ini mendorong lebih banyak perusahaan yang mengadopsi strategi penetapan harga berbasis nilai, di mana harga ditentukan berdasarkan manfaat dan nilai yang diberikan kepada pelanggan, bukan hanya biaya produksi saja. Yang empat adalah globalisasi. Perusahaan beroperasi di pasar global untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya pengiriman, pajak, dan regulasi lokal. Saat menetapkan harga, hal ini seringkali mengarah pada pengembangan strategi penetapan harga yang berbeda untuk berbagai wilayah, seperti harga diferensial dan mempertimbangkan daya beli lokal dari masyarakatnya. Itu saja untuk forum ini. Ucapan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.